Baik, salam sehat semuanya. Mari kita lanjutkan lagi pembacaan kita terhadap buku Raewyn Cornell, Gender in World Perspective. Dan hari ini kita akan berfokus pada persoalan relasi gender dan tatanan gender atau gender order dalam bahasa Cornell dari berbagai skala. Jadi skala sangat personal dalam kehidupan masing-masing sampai ke skala global. Nah, saya akan mencoba untuk secara singkat membahas gagasan-gagasan terpenting di bagian itu dari buku Cornell, dan sisanya bisa kita bahas bersama dalam pertemuan Zoom. Baik, jadi keunikan gitu, kekhasan dalam konsep Raewyn Cornell antara lain adalah bahwa Cornell menggunakan istilah gender order. Itu tidak kita temukan dalam semua tulisan kajian gender. Pemikir-pemikir tertentu saja yang menggunakan istilah gender order, atau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tatanan gender ini. Nah, jadi menurut Cornell, setiap masyarakat itu punya tatanan gendernya sendiri. Kenapa menggunakan istilah tersebut? Ini sebenarnya semacam alternatif terhadap istilah lain yang tadinya lebih sering digunakan dalam kajian gender atau feminisme, yaitu patriarki. Nah, dengan mengganti istilah ini bukan berarti maksudnya bahwa patriarki itu tidak ada atau bahwa tatanan gendernya tidak patriarkis. Hanya saja istilah patriarki ini kadang-kadang bisa menjadi cukup bermasalah, karena kalau kita berbicara tentang patriarki, otomatis kesannya seakan-akan itu adalah sistem yang sama dimanapun. Gitu. Jadi ketika seorang peneliti datang ke suatu masyarakat lalu melihat ini memang ada ketidakadilan di masyarakat ini, berarti ini patriarki gitu, yang memang berlaku untuk saya rasa semua atau hampir semua masyarakat di dunia ini. Gitu. Saya belum pernah mendengar ya tentang masyarakat yang tidak punya persoalan gender ya. Jadi ya memang itu ada di mana-mana, tapi kalau kita langsung kemudian menamai itu dengan patriarki, dengan mudah akan masuk asumsi bahwa itu adalah sama seperti di masyarakat-masyarakat lain yang juga punya persoalan gender serupa. Jadi seakan-akan ketidakadilan gender ini bersifat seragam di mana-mana di dunia. Nah, ini bisa menjebak sehingga kita tidak lagi melihat kekhasan di masing-masing masyarakat. Nah, gender order ini merupakan istilah yang lebih fleksibel dalam hal ini. Dengan justru dari awal mengatakan ya setiap masyarakat punya gender ordernya. Nah, kata patriarki masih dipakai dalam bentuknya sebagai kata sifat. Jadi gender order itu sering sekali bersifat patriarkis, tapi tidak disebut begitu saja dengan kata benda patriarki. Nah, jadi bagaimana patriarkisnya itu, tepatnya seperti apa gender ordernya itu bisa berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Di samping itu tetap terbuka kemungkinan bahwa suatu saat akan muncul
gender order yang tidak lagi patriarkis. Jadi ya gender order itu atau tatanan gender itu berlaku untuk atau ada di masing-masing masyarakat. Kemudian di dalam masyarakat itu ada berbagai institusi yang punya rejim gendernya sendiri. Jadi dibedakan antara rejim gender institusi di dalam masyarakat dan tatanan gender masyarakat itu secara keseluruhan. Nah, ini pembedaan ini juga bisa mulai menjelaskan dari mana munculnya perubahan dalam hal tatanan gender, yaitu sering sekali institusi tertentu mulai lebih dulu untuk berubah rejim gendernya. Kemudian dari situ baru menyebar ke keseluruhan masyarakat dan mengubah tatanan gender secara keseluruhan. Nah, sekedar sebagai contoh institusi dengan rejim gender yang seperti apa ya yang dimaksud. Nah, di sini saya memilih hanya beberapa saja dari sekian institusi yang didapatkan yang terdapat dalam masyarakat. Yang pertama misalnya institusi rumah sakit ataupun dunia kesehatan pada umumnya. Nah, kita lihat bahwa di sini ya gambarnya mungkin cukup stereotypical atau typical mungkin juga. Di mana dokter itu adalah laki-laki, perawatnya perempuan. Jadi ya dalam banyak institusi ada pembagian peran yang cukup mencolok. Tentu saja juga ada banyak dokter perempuan, tapi tetap ada dominasi tertentu dan itu yang menjadi rejim gender di institusi tersebut. Misalnya perawat memang di kebanyakan rumah sakit mayoritas perempuan dan profesi perawat itu juga profesi yang sangat gendered. Jadi memang ada profesi-profesi tertentu yang dari citra profesi itu dibuat terkesan lebih cocok untuk laki-laki atau untuk perempuan. Misalnya perawat yang memang dengan pekerjaan merawat harus selalu bersifat sangat ramah, mungkin semacam keibuan gitu. Nah, itu otomatis sudah profesinya dibuat gender gitu. Untuk dokter pun, walaupun ada banyak dokter perempuan, sering sekali ada kesan seakan-akan dokter laki-laki itu lebih profesional, kadang-kadang lebih dipercaya orang gitu. Jadi profesi itu juga gender. Nah, tentu saja itu menghasilkan relasi gender tertentu dalam sebuah institusi itu, di mana mungkin mayoritas perawat itu perempuan, dokter banyak yang laki-laki, kemudian tentu saja dokter statusnya lebih tinggi daripada perawat. Jadi ada tatanan tertentu di dalamnya itu. Apalagi kalau mempertimbangkan juga direksinya siapa dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yang di kanan bawah ini institusi pesantren, misalnya institusi yang cukup khas di Indonesia. Nah, ini juga institusi dengan tatanan gender yang ya sangat tidak sama dengan tatanan gender di masyarakat secara keseluruhan. Terutama yang sangat mencolok di sini adalah segregasi gendernya. Jadi walaupun laki-laki dan perempuan sering mempelajari hal yang sama di pesantren, tapi melakukan itu secara terpisah dan hubungan atau interaksi antara santri laki-laki dengan santri perempuan sangat dibatasi dan diatur gitu. Jadi itu tatanan gendernya pesantren.
Nah, kemudian yang terakhir di kiri bawah ini, prostitusi juga salah satu institusi yang ada di masyarakat yang juga punya tatanan gendernya yang khas, di mana perempuan biasanya yang bertugas sebagai pekerja seks dengan klien yang biasanya laki-laki, di mana hubungan itu juga sangat terpola, gitu. Jadi walaupun mungkin peraturannya itu informal, gitu, tidak tertulis, tapi ada tatanan yang sangat jelas, ada struktur, bukan secara sembarangan begitu saja mereka berhubungan, tapi ada tatanan yang jelas. Laki-laki harus membayar, kemudian mendapat layanan tertentu dengan cara apa, itu sudah ditata lebih dulu, gitu, sebelum seseorang tuh memasuki institusi itu. Jadi ya ini contoh saja untuk melihat apa yang dimaksudkan dengan rejim gender di berbagai institusi. Maaf tadi beberapa kali mungkin saya ngomong tatanan, maksudnya ya rejim. Ini kan rejim gender, gitu kan, untuk institusinya. Tatanan gender adalah untuk keseluruhan masyarakatnya. Nah, jadi ya pada dasarnya rejim gender sebuah institusi dan juga tatanan gender sebuah masyarakat itu berkaitan dengan relasi gender, gitu. Jadi apa yang diatur di sini, ditata di sini, gitu, dalam institusi maupun dalam masyarakat secara keseluruhan itu adalah cara orang berelasi satu sama lain. Maaf. Oke. Nah, jadi apa ya hubungan antara tatanan gender itu atau rejim gender dalam institusi tertentu dengan manusianya? Apakah kemudian karena ada tatanan gender tertentu di masyarakat kita, kemudian begitu saja kita dibentuk oleh tatanan gender itu, atau kita berelasi seperti apa ya dengan itu, gitu kan. Nah, tatanan gender itu merupakan strukturnya, gitu, tapi kita tidak sepenuhnya dideterminasi oleh struktur itu, gitu kan. Jadi ya lebih tepatnya Connell menjelaskan betapa gender order itu menentukan pilihan-pilihan yang tersedia bagi seseorang, gitu kan, dan konsekuensi dari pilihan itu, gitu kan. Nah, contohnya misalnya dalam masyarakat Indonesia saat ini, mungkin bagi seorang perempuan pilihan untuk menikah dan kemudian punya anak itu adalah pilihan yang paling mainstream, gitu, paling dianggap sepantasnya, sewajarnya. Jadi ya itu bagian dari tatanan gender yang ada, gitu, nilai itu, gitu, nilai bahwa itu adalah jalur kehidupan yang sewajarnya bagi semua manusia. Tapi bukan berarti setiap perempuan tentu saja akan terbentuk seperti itu, kemudian akan menjalankan itu. Ada pilihan-pilihan lain yang juga tersedia dalam tatanan gender yang ada, misalnya untuk tetap sendiri, untuk menjadi lesbian, untuk menjalani relasi dengan laki-laki tapi tidak menikah. Pilihan-pilihan itu tersedia dalam arti wacananya ada di masyarakat, bukan sesuatu yang tidak terbayang sama sekali, tapi itu ada. Selalu ada batasan pilihan itu, gitu kan. Ada saja hal-hal yang memang
tidak dimungkinkan dalam suatu masyarakat atau yang wacananya tidak ada. Misalnya di masyarakat Indonesia seorang perempuan bisa saja memilih untuk memasuki perkawinan poligami, dalam arti satu laki-laki punya beberapa istri, tapi tidak memungkinkan untuk memasuki perkawinan sebaliknya, satu perempuan punya beberapa suami, karena memang sistem itu tidak ada, tidak tersedia, dan gagasannya pun hampir tidak ada sama sekali di masyarakat, sehingga pilihan itu tidak tersedia. Jadi pilihan-pilihan yang ada terbatas. Nah, jadi gender order itu membatasi itu, gitu. Juga konsekuensi dari pilihan itu. Jadi kalau memilih tadi yang mainstream, menikah, punya anak, nah itu tentu konsekuensinya berbeda daripada memilih sesuatu yang wacananya ada tapi dianggap kurang baik, dianggap tidak pantas dan sebagainya. Nah, jadi ya ini struktur sosialnya membatasi, membentuk, tapi tidak 100% menentukan. Juga struktur sosial ini, struktur itu sendiri tidak bersifat statis, bisa saja berubah. Nah, justru struktur itu kan ada karena perilaku manusia. Jadi kalau dalam waktu tertentu makin banyak manusia memilih sesuatu yang tadinya tidak mainstream, ya itu lama-lama menjadi mainstream dan gender ordernya berubah. Misalnya dalam sebuah masyarakat di mana kebanyakan perempuan adalah ibu rumah tangga, kemudian di masa tertentu semakin banyak perempuan itu bekerja di luar rumah, lama-lama tatanan gendernya berubah. Itu menjadi sebuah pilihan yang mainstream dan dianggap wajar. Nah, baik, bagaimana kita mengadopsi ya, gitu, nilai-nilai gender ini dalam tatanan gender yang berlaku di masyarakat kita. Gitu. Nah, jadi mulai dari masa kecil kita selalu melakukan apa yang disebut oleh Cornell sebagai gender learning untuk mendapat gender competence. Jadi kompetensi gender itu sesuatu yang kita pelajari dalam keseharian. Di bagaimana kita mengambil tempat di tatanan gender tadi, bagaimana kita menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, itu kan sesuatu yang harus dipelajari dan kita pelajari sejak kecil. Nah, itu juga dalam proses itu juga kita memang tidak secara begitu saja kemudian tunduk pada nilai yang kita pelajari, tapi juga sering sekali kita sejak kecil atau sejak muda kita sering mengambil jarak dari identitas gender itu, dari nilai yang ada. Kita misalnya bercanda tentang performance kita sendiri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kita mempertanyakan nilai yang ada. Jadi kita sadar bahwa kita sedang mempelajari sesuatu dan bahwa tidak setiap hal itu harus sepenuhnya diadopsi. Nah, sambil belajar gender learning tadi, yang kita lakukan adalah kita menciptakan proyek gender kita masing-masing. Proyek gender maksudnya proyeksi ke depan, gitu. Kita semua sadar atau tidak sadar, direfleksikan atau tidak, gitu. Kita pasti punya bayangan ke depan akan menjadi laki-laki atau perempuan seperti apa, gitu. Jadi hidup kita ke depan dibayangkan, gitu.
dan itu selalu bersifat gender. Ya seperti tadi misalnya kalau seseorang itu seorang gadis kecil misalnya besar, kemudian membayangkan, oh nanti saya akan menikah, seperti pernikahan seperti apa, kemudian peran saya seperti apa. Nah itu gender project-nya. Jadi ya sambil belajar gender, kita juga selalu memproyeksi ke depan, hidup kita akan seperti apa ke depan. Nah, jadi ya dalam kehidupan pribadi kita bagaimana pola gender itu terbentuk dalam dalam keseharian kita. Nah, jadi selalu dibentuk oleh apa yang dimungkinkan dan juga di mana batas-batas tatanan gender yang berlaku di sekitar kita. Nah, dalam pertemuan-pertemuan dengan gender order ini, kita sering mengimprovisasi, kita juga meniru, gitu kan. Kita membentuk strategi-strategi tertentu untuk menghandle situasi yang melibatkan relasi gender. Nah, jadi kita belajar bagaimana doing gender. Nah, bagaimana mempraktekkan gender, bagaimana memposisikan diri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, dalam strategi-strategi ini lama-lama kemudian membentuk maskulinitas atau femininitas kita. Nah, walaupun begitu, proyek gender tadi, proyek gender yang kita semua miliki, itu tidak selalu mulus. Justru sering sekali ada momen-momen di mana proyek gender kita berubah total, hidup kita berbelok ke arah yang baru. Nah, jadi dalam buku Cornell dia mencontohkan penelitiannya sendiri tentang gerakan hijau di Australia, di mana dia meneliti maskulinitas di situ. Jadi laki-laki yang besar di keluarga konvensional, belajar maskulinitas yang mainstream atau yang disebutnya sebagai maskulinitas yang hegemonik, tapi mereka kemudian berkenalan dengan counterculture, dengan gerakan hijau, dengan feminisme, dan mereka menjadi kritis terhadap maskulinitas yang sedang mereka perankan sendiri dan aktif berusaha mengubahnya. Jadi ini sebagai contoh momen ketika proyek gender kita berbelok dari membayangkan ke depan akan menjadi laki-laki atau perempuan seperti apa, kita menggantinya sama sekali menuju hal yang lain, membentuk diri menjadi manusia yang berbeda, manusia bergender yang berbeda. Nah, momen-momen seperti itu yang sering sekali terjadi dalam kehidupan manusia, itu bisa menimbulkan sesuatu yang oleh Cornell disebut sebagai gender vertigo. Jadi pengalaman di mana kita bingung tentang identitas gender kita, dan mungkin merasa pusing dengan peran gender yang berubah, yang harus kita di mana kita harus menyesuaikan diri. Nah, jadi itu tadi ya sedikit tentang bagaimana kita mengalami gender, bertemu dengan rejim gender dan tatanan gender di
dalam kehidupan pribadi. Tentu saja tatanan gender ini terjadi di berbagai level. Nah, dan Cornell juga berbicara bukan hanya tentang masyarakat-masyarakat lokal ataupun nasional, tapi sampai di tingkat global. Nah, ini memang sangat relevan dipahami, lebih-lebih dalam konteks negara pasca kolonial seperti Indonesia, di mana tentu pengaruh global ini juga selalu dirasakan dalam keseharian. Jadi menurut Cornell, saat ini sudah terjadi transnasionalisasi gender. Jadi gender itu melewati batas negara dan tidak bisa lagi dipahami hanya dengan berbicara tentang misalnya satu negara bangsa, atau apalagi lebih unit yang lebih kecil misalnya satu etnis, tapi selalu harus dilihat dalam interaksi secara global. Nah, pertama ya kita lihat tadi bahwa tatanan gender, istilah itu dipakai untuk mendeskripsikan betapa setiap masyarakat punya tatanan gendernya sendiri, struktur gendernya sendiri, definisinya sendiri tentang apa itu maskulinitas dan femininitas, relasi gendernya sendiri, bagaimana relasi antar laki-laki, antar perempuan, dan antar laki-laki dan perempuan itu diatur, kemudian peran seperti apa yang diberikan kepada masing-masing anggota masyarakat itu berbeda-beda di setiap masyarakat. Nah, tatanan gender yang berbeda-beda ini tidak sekedar berdiri sendiri-sendiri, tapi saling berinteraksi. Dan interaksi itu berlangsung bukan dalam sebuah sistem global yang egaliter, tapi tentu saja ada ketimpangan relasi kuasa global yang dimulai dengan kolonialisme dan berlanjut dengan neokolonialisme sampai saat ini. Nah, sehingga dalam pertemuan antar tatanan gender itu selalu ada tatanan gender tertentu yang lebih dominan dan yang lain yang dipengaruhi, diubah oleh dinamika-dinamika global ini. Nah, Cornell menyebut beberapa arena baru di mana dinamika gender kini berlangsung secara transnasional. Nah, misalnya ada korporasi transnasional yang sangat berpengaruh dan memang mungkin langsung bisa kita bayangkan ya sangat bersifat sangat gendered. Jarang sekali elit-elitnya itu orang di atasnya itu perempuan, biasanya laki-laki, sedangkan perempuan biasanya terlibat sebagai buruh di tatanan paling bawah. Nah, jadi korporasi dengan budaya yang sangat patriarkal ini menjadi salah satu organisasi yang beroperasi secara transnasional. Nah, kemudian institusi yang berpengaruh secara internasional seperti misalnya IMF, terus United Nations, itu juga tentu saja bersifat gendered, kemudian memiliki pengaruh dan mengambil kebijakan yang berlaku secara global. Nah, di sini ada foto
United Nations General Assembly, di mana kita bisa melihat dengan jelas betapa ya ada 1-2 perempuan, tapi mayoritas yang hadir ini pemimpin-pemimpin laki-laki semua. Kemudian yang sangat berpengaruh tentu saja media global. Jadi ya, dan di situ juga tentu kita sadar bahwa media atau atau hasil produksi dari negara-negara tertentu yang mendominasi dan yang lain yang menjadi konsumennya. Nah, di sini saya memilih mainan Lego karena untuk mengilustrasikan betapa bahkan dominasi media global itu tidak berhenti di media sendiri, tapi meluas kemana-mana, misalnya mempengaruhi industri mainan juga yang kemudian menjadi bagian dari pengalaman pendidikan gender yang sangat yang dialami sejak masa kecil. Industri mainan ini memang punya peran penting saya rasa, dan mainan yang tersedia saat ini di pasar itu umumnya bersifat luar biasa gender. Jadi hampir semua mainan itu khusus laki-laki atau khusus perempuan. Jadi dari kecil anak-anak dibiasakan untuk membedakan seperti itu. Bahkan untuk mainan yang sebenarnya bentuknya sama, sering sekali kemudian dibedakan lewat warna. Dibuat perempuan warnanya pink, laki-laki ya warnanya berbeda, pokoknya bukan pink. Lalu ya pasar global tentu saja juga, baik dalam arti siapa yang terlibat di pasar itu, bagaimana pasar dikelola, di situ laki-laki sangat dominan, tapi juga dari produk-produk yang dijual. Jadi di situ juga ada rejim gender yang sangat jelas. Nah, jadi ya sekian dinamika global ini yang mempunyai implikasi nyata untuk masyarakat lokal. Nah, Cornell menyebut tatanan gender di level global ini sebagai World Gender Order. Dengan itu ya dia tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa ada penyeragaman. Jadi bukan berarti karena sekarang ada World Gender Order kemudian di seluruh dunia gender menjadi sama. Bukan itu maksudnya, tapi dinamika-dinamika yang kita lihat sekilas tadi itu mempengaruhi masyarakat lokal di seluruh dunia. Nah, hasil pengaruh itu, hasil pertemuan antara yang lokal dengan dinamika global tersebut, tentu saja itu sangat beragam. Dan memang kalau kita melihat bentuk-bentuknya cukup menarik. Nah, untuk mengilustrasikan itu, saya akan secara singkat membicarakan salah satu contoh yang juga dibicarakan di buku Cornell di bab 2, jadi di bab yang tidak kita baca bersama. Nah, di situ Cornell membahas penelitian dari Dunbar Moody tentang pekerja tambang emas di Afrika Selatan dari sebuah etnis yang bernama Mpondo. Nah, dia Moody di sini membahas sejarahnya sejak zaman kolonial sampai di masa kini. Jadi ini sangat menarik karena membahas perubahan konsep maskulinitas yang di sini terjadi akibat
perjumpaan dengan tatanan gender yang lain, yaitu lewat kolonialisme. Nah, jadi di zaman kolonial, pada dasarnya awalnya ya masyarakat Mpondo itu adalah masyarakat petani. Mereka hidup di perkampungan dengan struktur masyarakat ya di mana laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja di dunia agrikultur. Nah, di zaman kolonial mulai ada perubahan yang terjadi, yaitu laki-laki dari etnis ini dipindah tempatkan, didatangkan ke wilayah tambang untuk bekerja di situ, gitu kan. Dan mereka tidak bisa membawa keluarga, jadi mereka dipindahkan untuk sementara, gitu, didatangkan ke situ, gitu, untuk bekerja di tambang beberapa tahun, dan di situ mereka hidup di semacam asrama yang tentu saja isinya itu hanya laki-laki karena pekerjanya itu semuanya laki-laki. Nah, dalam di asrama-asrama ini kemudian lahir relasi gender yang baru, yang tadinya tidak ada, merespon situasi baru itu, yaitu sering sekali muncul hubungan homoerotis antar laki-laki dengan satu laki-laki biasanya berstatus sebagai yang dominan, dan kemudian yang satu seperti mengambil peran perempuan, melayani, biasanya laki-laki yang lebih muda, gitu. Jadi ya ada hubungan-hubungan khusus seperti itu, tapi itu bukan berarti mereka menjadi homoseksual. Itu hanya hubungan yang berlangsung sementara waktu. Begitu mereka pulang lagi ke kampung, hubungan itu selesai, gitu. Dan mereka kembali berrelasi dengan sebagai suami dengan istrinya. Nah, di kampung karena mereka petani, ketika mereka meninggalkan keluarga, nah biasanya memang dalam rangka untuk mencari modal untuk sesuatu, gitu kan. Mungkin mau beli sapi atau mau menikahkan anaknya dan sebagainya. Nah, dalam sistem mereka untuk sementara waktu mereka bisa saja digantikan oleh istrinya. Jadi yang terjadi di kampung-kampung itu adalah para istri kemudian mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang tadi dilakukan oleh laki-laki. Nah, konsep maskulinitas Mpondo waktu itu menurut temuan Moody itu adalah seperti berikut, ya saya tidak perlu membacakan semuanya. Nah, tapi intinya mereka menyebut maskulinitas ini sebagai ubudoda. Nah, ubudoda ini didefinisikan sebagai mengambil peran dalam memanage keluarga dan memanage pertanian mereka dengan baik, membantu orang lain yang berkekurangan, gitu. Dan sama sekali tidak dikaitkan dengan kekuatan fisik dan kekerasan, gitu. Jadi Moody di sini mengatakan, saya bertanya apakah tidak ada semacam kejantanan yang didisplay dengan kekuatan dalam berkelahi misalnya. Lalu respondennya ini menjawab, no, that is not manhood. Such a person is called a killer, gitu. Jadi itu bukan maskulinitas, gitu. Itu ya pembunuh kalau seperti itu, gitu. Nah, jadi ya ini maskulinitas di sini didefinisikan seperti itu, gitu.
kompetensi memanage rumah tangga petani, mengambil peran dalam masyarakat, misalnya dalam menolong orang lain. Maka bagi mereka di saat itu maskulinitas atau ubododa ini bukan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh laki-laki. Kalau perempuan menjalani peran itu, misalnya mengambil alih ketika laki-lakinya tidak ada atau ikut menjalaninya itu, maka dia juga memiliki maskulinitas. Nah, kemudian dalam perkembangan sejarahnya ada perubahan lagi. Jadi tadi sudah kita lihat betapa relasi tertentu lahir dari kebijakan kolonial untuk membuka tambang ini dan dari realitas di mana laki-laki meninggalkan kampung dan istrinya harus mengambil alih. Nah, kemudian dalam perkembangan sejarah ada perubahan lagi, yaitu di abad ke-20 muncul sistem atau mulai berlaku sistem apartheid. Nah, di mana kemudian ya kita tahu bahwa dalam sistem apartheid ini kan memang dipisahkan sama sekali laki-laki kulit hitam seperti dari suku Umbondo ini itu tempat tinggalnya sama sekali berbeda dengan penduduk kulit putih. Nah, di sistem ini kemudian sistem pertanian tradisionalnya itu tidak bisa bertahan, dan tambangnya juga berubah, yaitu sekarang di tambang itu pekerjanya cenderung membawa keluarganya. Jadi memang dibuat tempat tinggalnya juga, dan itu permanen. Nah, jadi mereka memang tidak bisa bertahan sebagai petani, kemudian berhenti sama sekali dengan gaya hidupnya sebagai petani. Kemudian mereka memang pindah ke kota menjadi buruh tambang secara permanen, dengan keluarga mereka juga hidup di situ. Nah, dalam kondisi tersebut konsep maskulinitas itu berubah lagi. Jadi konsep maskulinitas tadi yang memang berkaitan erat dengan kehidupan mereka sebagai petani, kompetensi memanage rumah tangga petani itu hilang, dan konsep maskulinitas yang datang dari Eropa semakin berpengaruh. Jadi sekarang mereka lebih mengaitkan maskulinitas ini memang dengan tubuh biologis laki-laki, dan maskulin mulai lebih didefinisikan sebagai kuat, keras, dan agresif, seperti definisi mainstream yang terdapat di Eropa. Jadi ada perubahan sangat jauh dari persentuhan awal dengan kolonialisme, dengan penjajah dari Barat, sampai ke perubahan terbaru semacam ini. Nah, itu sebagai contoh ya, saya rasa bisa mengilustrasikan pertemuan antar berbagai tatanan gender tadi. Jadi kita melihat sedikit tentang tatanan gender yang mereka miliki tadi, konsep maskulinitas yang mereka miliki, kemudian apa yang terjadi di saat mereka dipekerjakan di tambang, kemudian pada akhirnya di saat sistem tambang itu berubah dan mereka berhenti menjadi petani. Jadi ada proses yang mungkin juga tidak semuanya bisa diduga sebelumnya,
sangat kompleks, misalnya munculnya hubungan homoerotis itu pasti bukan sesuatu yang diduga oleh yang membuat tambang, tapi itu terjadi secara spontan, menyiasati situasi yang ada di mana di situ tidak ada perempuan ya. Jadi ya ini sebagai salah satu contoh. Tentu saja dinamikanya berbeda-beda dalam setiap konteks yang bisa kita amati. Baik, mungkin cukup ini saja dulu. Sorry.